Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Bang, udah sampai nih bang di depan parkiran Skala Kopi. Oh ya, kita masuk bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Bang Amran. Sehat Bang Dharma. Ya. Sukses selalu. Iya. Oke. Udah lama nunggu nih. Wah, dari tadi udah tunggu-tunggu nih. Udah Aduh. gak sabar lagi. Iya, karena memang agak macet tadi Bang. Iya, oke lah. Silakan duduk Bang Dharma. Iya. Semana Bang kegiatan hari ini? Aduh, gimana ya? Capek Biasa. lah ya, lelah. Tapi agak sibuk, dibilang sibuk juga enggak. Ya, Tapi rutinitas kegiatan pekerjaan sehari itu sibuk lah. sibuk ya. Karena kita juga kerja sebagai kontraktor kan. Terus ada kegiatan nih di kantor kayaknya. Ada rencana mau besok dari jam 10 pagi itu ada apa acara dari perusahaan tuh Kiong Hipak Cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. buat kawan Cakap-Cakap Tamora. Hari ini Cakap-Cakap Tamora kembali hadir nih. Hadir di apa ya, spesial istimewa nih. Yang istimewa nih, kita hadir. Kebetulan kita kemarin sudah cakap-cakap nih dengan Rizwan. Kemarin dengan musisi ya. Hari ini kita dengan pengusaha nih. Pengusaha keren. Bukan pengusaha keren, pengusaha kecil. Tapi bagi kami Cakap-Cakap Tamora pengusaha yang keren. Alhamdulillah. Terus usia bukan menjadi hambatan, Jadi tapi style tetap anak muda. Oke. Mantap. Terima kasih buat kawan Cakap Tamora yang sudah pantengin terus di Facebooknya Cakap-Cakap Tamora, Instagramnya Cakap_Tamora. Malam hari ini kita cakap-cakap dulu nih dengan kita panggil Om lah ya. Gak apa-apa lah ya Om ya. Iyalah. Dengan Om Amran nih. Iya, siap. Om Amran, owner Skala Coffee. Iya. Terima kasih Selamat malam, buat Om. grup Cakap-Cakap Tamora supaya lebih sukses lagi ke Amin, depannya. amin Om. Sehat Om. Sama ya, kita Ya, jalan-jalan sama-sama ya. lah. Alhamdulillah sehat. Sesama anak Tanjung Rawa. Bener. Jadi anak Tamora itu yang bisa membela ya anak Tamora sendiri, Iya. yang bisa menaikkan derajat anak Tamora, ya anak Tamora sendiri. Iya. Pokoknya anak Tamora keren habis lah. Amin. Bener kan, Ma? Iya. Pokoknya. Nah, sebelum kita cakap-cakap Tamora ini siang lah, dari pagi, siang, sore itu apa kegiatan Om? Kedapatan si Om sih kerja di sebuah kontraktor, Oh iya. tapi bergerak di bidang swasta. Iya. Artinya di bawah naungan grup Carum Popan Indonesia. Oh. Jadi kita ngerjain proyek-proyek orang Carum Popan Indonesia. Itu aja. Terus itulah proyek kita tuh seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Cuma Aceh yang belum kita targetisasi dan progres. Itu aja. Tapi berkantor di Tanjung Rawa ya? Berkantor di Tanjung Merawa, di Bandar Labuan nomor 238. Oh. Welcome anak-anak Tamora, juga pekerja-pekerja kita dari alat berat, Oh iya. dari supir dump truck, dari Iya, pekerja bangunan itu banyak juga Iya. yang anak-anak Tamora, Benar. ya kan? Yang tamatan SMK kita Iya. didik, Iya. supaya aslinya bisa kompetitor ke depannya, Iya. ya kan? Bisa Benar. kompetitor, bisa kerja dengan baik, Iya. gitu. Harus gitu ya. Iya benar. Jadi anak muda itu harus artinya siap bertarung. Fighter lah ya. Istilah Fighter kalau tinju sejati fighter ya. kan. Nah, jadi harus siap bertarung kalau pengen maju. Kalau pengen maju. Kalau pengen maju. Kalau mau stagnan aja. Kalau mau datar-datar aja ya monggo-monggo aja lah namburi istilahnya. Tapi kalau memang mau maju, punya masa depan yang baik, Ya. punya hari tua yang baik ya, Ya. harus berani. Dalam arti kata maju itu bukan artinya maju kita mau. Jadi kerja itu kreativitas Ya, betul. yang bagus. Ya. Yang satu utama adalah kejujuran. Kejujuran Om ya. Itu Kejujuran poin yang itu penting tidak ya. bisa dibeli Benar. oleh benar. siapa. Kalau kita selalu mencurangi orang, pasti kita akan dicurangi. Iya. Itu aja prinsipnya.
Keren pokoknya. Iya kan. Om Amran. Honor skala kopi. Ini makin menarik nih, makin malam makin panas nih. Cakap-cakap kami di Cakap Tamora. Iya, asal jangan lari aja, Pak. Langsung Om, karena memang kita sudah ditonton nih oleh masyarakat Tanjung Berawa, anak muda milenial Tanjung Berawa. Kita ke perkenalan lah ya. Dari nama lengkap, alamat, ya, udah beristri, anak berapa, dan kegiatan Om sehari-hari lah. Bisa disampaikan ke kawan-kawan Cakap Tamora, Om. Oke, selamat malam Ya. untuk tim dan apa namanya? Tim Cakap-Cakap Tamora, Ya. anak muda yang kreatif, yang penuh punya tanggung jawab dan disiplin tinggi untuk masa depannya. Amin, Om, amin. Nama saya Amran, Ya. umur saya 52 tahun, tapi bentar lagi 53. Curi sedikit lah. Itu bukan 25 kan? Mana tahu terbalik deh, Om. Udah bisa balik nggak dah? Jadi umur saya 52 tahun. 52 tahun. Saya tinggal di Kandang Lembu, Kalem ya? Kalem, Dusun 3 Lima Manis, Tanjung Berawa. Oh iya. Kalau Tetangga kita, Om, tetangga. Kepala desanya Pak Dodi masih ya. Oh, Pak Dodi ya. Yang baru ya? Yang baru. Jadi saya punya anak 2. Ya. Anak saya ya sekarang udah nggak sama kita lagi. Artinya udah kerja masing-masing. Oh. Yang pertama cewek, Iya. sekarang di Malaysia kerja. Pendidikan terakhirnya adalah S2. Oh, S2. Terus anak yang nomor 2 cowok, si Dayan. Iya. Itu kerjanya sekarang di Surabaya. Itu cuma pendidikannya S1, alumni dari UPN Jogja. Oh iya. Jurusan apa, Dok? Hubungan internasional. Oh, internasional ya. Jadi dia punya kuliahnya itu di HI lah, dan sempat magang di Belanda selama 6 bulan. Di Belanda. Di Belanda. Jadi tahun sebelum COVID ya, orang satu-satunya dari Jogja, dari perguruan UPN itu yang pergi ke Eropa cuma anak saya. Oh iya. Alhamdulillah banget. Tapi keren, Om. Bapak asli orang Tanjung Berawa, orang desa Limau Manis, bisa anak itu sekolah sampai ke Belanda gitu. Jadi gini, Mah, Ya. kunci suksesnya mungkin sederhana sekali. Iya. Karena orang tua kita juga orang susah. Nenek-nenek kita istilahnya kalau zamannya dulu orang Jawa yang kemari itu kulim bako. Oh. Ya kan? Ya kan, Mah? Ya, Kulim ya. bako. Iya, iya, iya. Bisa kita punya anak bisa sampai ke Belanda, sampai S2 juga di Malaysia. Tapi apa motivasi Om tuh? Kira-kira pada saat sudah berkeluarga, punya istri, punya anak lah pastinya, sehingga berpikirlah dari awal anak ini mau gimana nih? Pasti kan punya konsep sendiri. Jadi gini, awalnya itu kan kita sering ke Jakarta, Ya. meeting dengan teman-teman, dengan perusahaan. Ya anak kamu di mana? Anak kamu. Terus kita bermotivasi nih. Anakku ini harus begini, Ya. harus begini, harus Ya, begini. ya. Jadi makanya sempat ada dulu saya waktu kecil-kecil, Ya. orang harus pergi ke Beras Pagi, Benar. pergi ke Perapat. Iya. Lu nggak usah deh pergi ke Perapat sama bapak ke Beras Pagi. Nanti Ya. kalau jadi kamu orang pinter, ke Eropa juga bisa. Tapi itu mungkin didengar sama malaikat ya. Itu ucapan Om pada waktu itu ya. Bener. Wah, sibuk kan kalau zaman dulu kan gitu kan. Anak-anak, Pak, pergi dong lebaran ke Beras Iya, Pagi. iya. Nggak usah loh. Nanti kalau kamu jadi orang hebat, kamu akan terbang sendiri. Iya. Itu loh. Kenyataannya, Ternyata alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ya itu juga. Kenapa kita bisa begini? ya, Salah satunya mungkin kita suka bantu orang. bantu orang ya. Bantu orang dalam arti kata ya bantu perbuatan, bantu cakap. Terus kita banyak bangun ini buat desain-desain masjid. Ya, desain masjid juga ya. Buat desain masjid itu ada arsitek kita kan. Coba lo ya, ini kita gambari, kita kasih. Kamu jangan takut dengan uang. Kamu jangan takut dengan masa depanmu. Kalau kamu banyak bantu orang, kamu akan dibantu orang. Rezeki nggak ada yang tahu, mah. Cuma Allah yang bisa ngasih. Benar. Kalau dia sudah bilang ya udah nggak bisa lagi kan. Ya benar. Mana mungkin bisa digeser sama orang. Terus kemudian di perusahaan Om ini kerja, CP Karya Sejati Utama itu bosnya itu namanya Pak Arditan. Oh, Pak Arditan. Arditan itu namanya juga nama Cinanya itu Tan Asen. Orangnya cukup dermawan.
Oh iya, Untuk Tanjung Morawa kota itu udah cukup dermawan. cukup dermawan ya. Cukup dermawan, suka bantu orang. Dan Makanya kita sangat punya dikenal lah di Tanjung Merawat ini pastinya ya. pasti terkenal. Ya kan? Cukup dermawan, suka bantu orang. Jadi alhamdulillah juga perusahaannya bisa maju besar. Mulai tahun 94 kita kerja di situ, sampai tahun 2003 ini alhamdulillah bisa gitu besar. Tapi terus kira-kira ada nggak influence di diri Om itu ambil dari bos tadi itu? Misalnya yang sikap dermawan, contoh-contoh baiknya itu positif itu ada yang Contoh Om ambil baiknya ya? itu salah satu itu, tangan selalu di atas. Iya, ya. Suka memberi, biarpun kita dompet cuma 5.000 perak, kasih aja apa-apa. Ya, maksud Dharma, Om di dalam kehidupan sehari-hari itu pasti karena kita lihat seorang Bapak tadi itu adalah orang dermawan, paling tidak kan bisa termotivasi ya Iya, dari apa yang dibuat dia ya. benar. Terus masalah makan dia silakan makan. Artinya lu berapa pun kita makan kasih, biar orang senang. Karena orang senang itu Iya. faktor karena dikasih makan. Benar, benar. Betul kan? Nah, dikasih makan, bla 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 bla. Oke. Kepedulian kita ya. Kepedulian kita sesama. Kita juga semalam ini pas lagi ada bedah rumah di Bangunrejo Dusun 5. Sampai bedah rumah juga ada Bedah ya? rumah. Pas ke depan saya naik presentasi dengan bos, gitu kan? Ada orang Koramil Tanjung Morawa itu datang kasih sumbangan. Oh, Lagi cuaca enak, lu bantu deh kan kita atur, kita bantu. keren Gitu itu. loh. Keren lah pokoknya. Pokoknya kalau bos kita tuh memang ya itu tadi, dermawan sekali. Dermawan ya. Kami juga ketolong mah. Kenapa? Kalau biaya-biaya anak sekolah itu sama dia, apalagi yang genting-genting, Ya. langsung di take out. Oh. Makanya dia seneng juga. Wah, anaknya si A nih jadi anaknya. Iya. Itu anak-anak KSU ya. Itu anak-anak saya semua, cucu-cucu saya. Artinya ada suatu kepuasan buat beliau ya. Benar. Dibantu tapi berhasil. Berhasil. Dia tuh pinginnya gitu. Jadi KSU itu nggak matinya di generasi kita aja. Benar. Ke depan. Maka kita banyak didik nih. Anak-anak arsitek dari ITN, Iya, dari benar. UMA. Benar. Kita ajak gabung. Tapi artinya yang bisa kompetitor ya. Ya, betul. Betul. Karena proyek itu adalah benar-benar perhitungannya harus tajam dan pelaksanaan harus benar. Benar. Kalau enggak kita udah rugi. Iya. Itu aja. Nah, kita selanjut ke materi berikutnya, Om. Ke pendidikan lah ya. Kita mau tahu juga, Om itu pasti kan asli Tanjung Merawat nih. SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, ketika memang punya kuliah di mana gitu. Tapi kalau memang SD, SMP, SMA-nya di mana gitu di Tanjung Merawat. Ini, Ya. kita SD-nya di Lima Manis, Lima Manis, Pasar 13. yang dekat Gang Palem. Bener. Terus SMP-nya tuh SMP Negeri 1 Tanjung Merawat di Sungai Merah. Oh, di sana ya. Terus Om ini coba belah ke STM pembangunan di STM 4 Kampung Baru. Kampung Baru Medan. Benar. Setelah itu kita kan dasarnya memang orang nggak mampu, Mas. Iya. Orang tua tuh sakit, nggak Ya. sampai hati. Ya, Oke? ya. Kita coba kerja dulu deh. Karena zamannya kita dulu tuh orang ke Jakarta aja. Wes keren. Tuh, keren ya. Ya aku pulang dari Jakarta. Gitu, bener kan? Pada waktu itu ya. Iya kan? Keren ya. Pokoknya ada teman itu yang mungkin lebih kehidupan ekonominya lebih tinggi dari kita. Bapaknya lebih banyak duit. Benar. Itu duduk-duduk di di depan Istana Negara. Iya. Di Monas. Gua kapan sih bisa kemari? Ya kalau. Jadi waktu itu bla 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 bla. Saya ada proyek di Balaraja Balaraja. Tangerang. Ya, Tangerang. Oke. Waktu itu saya belum nyambut kuliah. Plak, saya berangkat deh. Gitu loh. Dengan pendidikan STM bangunan saya itu, Ya. saya berangkat. Ya, pertama kita kerja jadi kuli bangunan. Oh, sempat jadi kuli bangunan. Ya? Kuli bangunan, bla bla bla. Jadi kita kan pasti beda ya. Beda ya. Kita orang sekolahan langsung kerja di kuli bangunan pasti kan lambat. Iya. Arti kata lambat itu gerak kita lambat, Iya, cara iya. kerja kita juga Iya. belum kita bisa baca gimana cepatnya. Artinya pengalaman kita pun belum ada. Kurang di lah, situ ya. sama sekali kurang. Ya. Jadi waktu sewaktu-waktu kita dimarah-marahin sama yang punya proyek. Kamu lambat lah ini bla bla. Jadi mandornya itu ada bisiki dia. Pak, itu bukan anak sembarangan tuh Pak. Sembarangan gimana? Itu orang teknik Pak. Oh, Panggil dia, suruh duduk. Ini ada gambar. Kalau dulu like dot ya, gambar yang besar. Kalau Ya, sekarang ya, kan ya. A3 aja. Benar. Arsitek kerja. Kasih sama kita, belah. Hitung deh.
Bapak mau apanya nih? Fondasi? Itu fondasi. Pembersihannya, semennya berapa, pasir berapa? Ya, ya, ya. Saya kasih mana? Dibanding-bandingin nih, hitungan dia dengan hitungan saya. Iya. Bandingan. Wah, mirip, sama sekali sama. Mandor manggil. Kau kasihan anak ini ya, Iya. jangan kau kasih kerja berat lah. Ya. Kasih logistik. Saya itu waktu itu jadi logistik. Oh, langsung logistik ya? Logistik, terima barang apa segala. Kalau dia capek ngitung, kita suruh ngitung. Tapi waktu itu dari Jakarta, Ya. niat kita ya, pingin ke Bandung. Ke Bandung. Kan ada proyeknya di Bandung, di Jawa Barat. Oh iya. Kedapatan waktu itu di Subang. Subang tuh Jawa Barat. Waduh, sama Bandung tuh cuma 2 jam. Dari Jakarta? Enggak, dari Subang itu. Oh, dari Subang. Oh, jadi pikir-pikir nih, Mas. Wah, ini pinginnya ke Bandung. Macam apa sih kota Bandung? Katanya mau kota Mojang Pariangan lah ini. Iya, iya. Pergi. Kamu jangan pergi loh. Nanti dimarah bos. Nggak apa-apa. Saya pergi aja ikut sama tim itu lain. Nggak boleh, saya ikut aja. Saya mau ke Bandung lah ini. Alasan saya ada saudara yang sudah lama lah nggak ketemu. Tapi akhirnya berangkat. Berangkat. Sampai sana bosnya pas ke sana, ngapain kamu sini? Udah sini aja kan. Yo. Wah, alhamdulillah lama. Akhirnya di situ. Ya di situ. Nyambungnya Jadi di situ setiap ya? minggu tuh saya ke Bandung. Ke Bandung, kemana, ke jalan, ke pokoknya di Bandung sekitar tuh. Waktu itu tahun 91 itu Ya. udaranya masih begitu Sejuk dingin, ya? Sejuk lah ya. banget. Oh sekarang panas mah. Bandung Sudah, tuh sudah sekarang berbeda panas. jauh ya? Jauh berbeda. Kan? Situ tiga bulan kita selesai. Selesai saya balik ke Medan. Oh ini nggak bisa nih. Kalau cuma tamatan STM aja. Ya. Gue coba sih daftar di waktu itu kalau nggak salah ke Pancabudi. Pancabudi. Bla 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 kuliah setahun atau berapa. Orang tua sakit. Oh, orang tua sakit. Nggak sampai hati mah. Iya. Kita kuliah. Dulu waktu kita kuliah tuh celana cuma 2 biji. Oh. Musim hujan. Ya. Bahasa pun dipakai. Cuker lah tuh ya, cuci kering ya. Kadang-kadang sampai basah mas. Sampai basah ya. Sampai Basah aja. pun dipakai juga. Oh dipakai itulah. Jadi kita udah berhenti udah. Saya dapat project Iya. pengaspalan di Nias. Oh, ngaspal. Pengaspalan udah deh, kerja di situ 2 tahun, balik kembali, terus saya jadi kerja di sama teman-teman di Pajak Peringgan. Konsultan itu kan banyak dulu, tahun 93 itu banyak jamur konsultan di Pajak Peringgan. Ya. Dari situ jalan, oh ini nggak bisa nih, karena apa? Kita punya kontrak paling 3 bulan, 4 bulan di konsultan kan? Ya, betul. Waktu itu pertama perumahan ada di Bendang. Oh, di Bendang. Bendang tuh PKT. Ya, ya, ya. Ran, gambari deh. Bapak ada proyek di sana, nanti kita cari kontraktor orang sana. Ya, ya. Itu sejarahnya. Jadi kita coba cari kontraktor, kedapatan Pak Aseng. Oh. Yang saya kerjai sekarang. Gua gambar. Oh nggak mau lah, itu Dik. tahun berapa tuh? Tahun 95 kok nggak 95 ya. salah. Itu sesudah balik dari sana ya? Iya. Tahun 95. Jadi saya waktu itu saya berpikir, nggak mau dia. Dia tanya, waktu itu saya udah berkeluarga, Mak. Oh iya. Saya udah berkeluarga, anak saya 1, Ya. gitu kan. Udah berkeluarga. Bla 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 bla. Nggak mau dia, waduh pening nih. Nah, Jadi saya presentasi deh sama dia. Presentasi zaman dulu dengan sekarang beda. beda. Kalau sekarang kan pakai laptop, pakai Ya. apa nih ngobrol 2 orang. Kalau dulu Dia pakai anduk, masih pakai anduk lagi belum pakai celana kolor kan. Iya. Nanti ya aku mandi dulu ya. Iya. Ada rekomendasimu? Ada? Iya. Oke, kamu kerja sama saya deh. Itu aja. Nah, kita tadi nih udah cerita agak sedikit mendalam nih karena apa namanya? Kegiatan-kegiatan Om lah ya pada waktu dulu hingga Ngopi dulu mah dengan ya, kopi nggak apa-apa, sekolah, minum. kafe. Iya. Kita rasanya Kita minum dulu ya. Adem mah. Adem kan? ya. Ah. Oh ya, kita hampir lupa nih. Kita sekarang berada di Skala Coffee nih. Langsung ketemu owner Skala Coffee, Om Amran, di kafenya sendiri nih, Skala Coffee. Kawan-kawan yang mau minum, ngopi, makan, bisa datang nih di Skala Coffee. Iya. Mau kapan aja, hari biasa ataupun malam minggu ya kan Om? Boleh. Bawa pacar, bawa istri, Oh, bawa boleh. suami, Benar, dan benar. keluarga ya. Betul, betul. Kita lanjut nih Om. Ah. Gimana sih punya pemikiran nih? Akhirnya Om ini membuka usaha lah ya. Yang biasanya Om ini kan usahanya belum pernah ya seperti ini. Belum pernah sama Tapi sekali. akhirnya Om memberanikan diri membuka usaha dan diberikan nama Skala Coffee lah. Itu kira-kira gimana Om? Jadi gini, Mak. Ya.
prosesnya itu panjang juga. Iya. Enak nih diceritakan. Jadi sebelum beli tanah sini, Ya. saya nawar-nawar itu nggak jadi Ya. dengan harga 1,5 M. Oh ini Ini. 1,5 M ya? Jadi, wah duit gua nggak ada deh. Gua ngambil yang di Medan Seremba. Oh. Kita buka toko material, Iya, dua iya, lantai. Tapi kita memang dasarnya orang suka desain rumah. Iya benar-benar. Kita buat motif yang bagus. Iya iya. Jadi orang tanya itu mau buat kantor, kamu kok cantik banget asal orang lihat pada gini mah. Gitu loh. Ya kan? Jadi enggak ini nanti toko material. Jadi jalan, Nah, toko material, bla 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 bla. Tahun keduanya tanah ini kembali juga ditawarin, iya. gitu loh, Iya, ditawarin. Saya hitung-hitung juga nih, lokasi saya tuh sempit di sana mah, Iya. karena ukurannya cuma 5. Iya. Kalau untuk toko material itu udah nggak cukup banget, mau jual batu bata kita sampai sekarang juga nggak bisa jual batu bata, Iya, iya. pasir, kerikil itu nggak bisa. Jadi, oh ini tempat yang bagus nih. Ini untuk stok aja, Stok ya. untuk stok material. Ya. Jadi kita pick up ada di sini, orang mau minta belanja sana tinggal ngebel, oh butuh sana kirim. Aduh itu awalnya ya? Iya awalnya, bla 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 bla. Jadi waktu itu pas saya ada ke Jakarta, Nah, ngumpul di Hotel Swiss Bell Kemayoran. iya. Swiss Bell Kemayoran itu di Kemayoran tuh adiknya Pak Aseng yang punya. Oh. Jadi kita di situ ngobrol sama teman-teman dari mana. Nggak usah lah, dia bilang. Kalau mau usaha, kalau mau maju, Ya. itu usaha bisnis dari leher ke atas. Ya 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 ya. Saya sih orang geblek atau orang bodoh atau ya mah apa nih? Aku tanya sama kawan itu kan, apa sih usaha leher itu lah gue goblok ya kau kurang gaul kau katanya gitu kan. Iya. Itu ya macam kapim lah minum kopi. Dengan posisi yang agak jauh dari simpang kopi besar. Ya ya. Marketku atau dapat enggak? Ya. Oh, jadi gue dulunya udah berhenti ngerokok mah. Oh, Gue sempat berhenti merokok? Iya. Waktu itu kena ada plek lah di paru-paru di Iya. Bekasi. Ya saya ngambil ngerokok, istri saya udah marah mah. Oh gila lu ngerokok aja, sakit-sakit jangan aku tungguin ya, jangan aku obatin ya. Gitu loh orang rumah. Ibu. Iya iya. Saya pikir apa lah. Kalau saya bangun kafe di Pasar Pak Ablas itu jauh dari simpang. Iya. Siapa lah yang mau minum? Iya. Itu udah. Ya udah tidur. Bisa berpikir lagi sambil kerja, sambil berpikir apa sih? Tapi saya punya arsitek termasuk orang bijak. Dia tamatan dari ITN. Oh. Cewek ya. Iya. Pemikirannya Oh, cemerlang. cewek ya? Cewek. Dia pemikirannya cemerlang gitu loh. Iya. Coba Pak. Saya punya teman di Medan Johor. Iya, iya. Itu buka kafe. Oh. Teman satu Pak kuliah dulu Pak. Tapi dia nggak selesai. Iya. S1 arsiteknya nggak Iya selesai. iya iya. Cuman Mbak ini. Gitu, jadi prosesnya itu saya berpikir Iya. kita kan orang arsitek nih, orang kontraktor. Iya. Aku buat konsep yang orang menarik, yang orang enak duduk di Iya. situ santai Nyaman. bagaimana, Nyaman. nyaman, kopiku gimana. Kalau orang nyaman di ujung dunia pun dikejar, Iya. benar kan Mas? Di mana tempatnya pasti dikejar karena Iya, iya. faktor kenyamanan itu tadi. Iya iya. Boleh berpikirlah saya rancang unik rumah ini. Ini lama nih batu separuh. So, kita buat aja lah, ini rumah lama. Makanya cendela-cendela sini kita buat kolosal, Oh betul. ya kan? Makanya kan gitu loh. Artinya, oh ini rumah lama yang klasik. Saya nggak mau rombak. Cuma saya naikkan aja 30 cm. Rumah ini dulu pendek. Jadi saya berpikiran kalau pendek ini mungkin panas. Ya benar. Makanya saya kasih ventilasi banyak. Oh, ini pendek? Pendek dulu, cuma 2,7. Tingginya sekarang jadi 3,4. Jadi saya tinggi 3,4. Supaya agak sejuk ya. Agak sejuk. Saya kasih pintu besar-besar, jadi udara kanan kiri masuk, kanan kiri masuk. Terus konsepnya apa nih? Konsepnya, saya sih sebetulnya orang banyak bilang klasik ya, klasik, Klasik ya. klasik, tapi ya itu tadi. Klasik itu tadi gayanya agak pemodernan, jadi orang bingung di konsep itu tidak ada orang biasa minimalis lah. Berarti gini, Om. ini, Biar Dharma kasih apanya ya kan. Nah. Dia tadi Om bilang kan sederhana. Mm-mm. Nah Om buatnya ini dilihat orang sederhana, tapi kemasannya mewah. Om. Iya kan? Banyak Bener yang kan? ngomong itu mah. Bener kan? Bener sekali. Nah, itu keren. Iya. Nah, Sampai jadi- bisa mikir gini gitu. Jadi terus kemudian saya lihat kan sering nih malam minggu nih
ke kafe kemana-kemana. Ibu kan juga suka nyanyi. Iya. Oh, suka nyanyi juga? Oh nyanyi, ya kan nyanyi. Jadi kan kami tinggal 2 orang. Ya. Hiburannya cuma itu lah. Malam minggu keliling kafe Om Tanjung juga Rawa. suka nyanyi nih? Nah, Berarti sama-sama nih sama ibu Iya. nyanyi? ya kan jadi keliling. Orang nggak punya parkiran mah. Oh. Parkiran itu sempit. Iya. Oh ini punyaku lebar. Oh, oke, gue jalan deh. Iya. Kasih desain, kasih Iya. apa, buat konsep. Oh ini kasih parkir agak lebar. Iya. Ya kan? Jadi kita macam lihat juga. Kita kan sering ke Jogja. Iya. Saya lihat dulu. So dibanding lah ya. Studi banding, oh nih gini. Gitu loh. Jadi ya, oh udahlah jalan aja. Market gua aku ambil anak-anak Medan Selembar deh sama dia. Iya. Daripada orang itu prinsipnya jauh ke simpang, Iya. bagus nanti nongkrong. Kalau tempatnya nyaman, siapapun akan datang. Tapi bagi kami Om, bagi aku sendiri lah ya, mau tempat itu di pelosok sekalipun di dalam gang, tapi kalau kita punya konsep, Benar. kita punya prinsip nih dengan konsep itu buat anak-anak muda ataupun masyarakat merasa nyaman, kemanapun Iya, dituju mereka pasti. Pasti benar. Iya, benar. Karena sama, pernah juga buka kafe Om. Saya juga pernah buka kafe gitu. Jadi makanya kalau orang kendalanya kan nih buat kafe ini, tempatnya di dalam. Benar. Agak ke dalam, payahlah orang nanti datang. benar, Enggak juga. Benar. Tapi kalau kita bisa pola konsepnya yang menarik, orang dari mana aja datang pastinya. Benar. Apalagi menunya itu sesuai dengan target pasar. Ya, artinya harganya. Benar. Rate harganya itu kan harus lihat pasar juga. Oh iya, marketnya harus lihat situ Targetnya. juga. Kalau Jadi, kita buat di sini seperti di Medan atau di Jakarta kan nggak mungkin. Ya kan Om? benar. Jadi di konsepnya untuk makanan minuman itu, Ya. kita nggak usah ngambil untuk banyak. Skala kopi itu nggak banyak-banyak. Ya. Yang penting barangnya premium. Jadi orang setelah minum, Ya. setelah enak dari skala kopi nongkrong, Iya. harga naik sedikit nggak ada masalah. Nggak ada Karena masalah. sudah ngerasa. Iya. Gitu loh. Dan konsep skala kopi ini juga, Ya. dulu Om waktu bangun ini, Om duduk di depan. Siapa lah anak-anak yatimnya orang sini yang anak yatim piatu yang bisa kerja dari waiters ya? Oh gitu. Gitu loh. Karena tujuan saya kita buka kafe ini kita juga bantu. Ya. Tapi konsepnya keren. Artinya iya kan? buka kafe, ya kan? Pribadi. Mm-mm. Tapi orang-orangnya, SDM-nya kita ambil dari lingkungan sekitar yang notabene-nya misalnya anak yatim Iya benar. ataupun orang yang membutuhkan lah ya. Benar. Jadi saya begitu aja. Saya tanya yang depan tuh Mas. Ya. Ada nggak anak yatim yang sekolahnya SMA pagi Iya. sampai jam 2, Ya. nanti jam 4 sampai jam 11, Ya. bisa di sekolah ini yang anak-anak orang susah ya. Ya. Tapi nggak dapat. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Tapi ucapan kita itu Ya. mungkin didengar sama Allah, sama malaikat. Ya. Saya nggak sadar, gue punya anak karyawan ini, yang bapaknya nggak ada. Iya. Benar. Setelah masuk saya interview, saya tanya, kamu tinggal di mana di sini? Masih ada orang tua? Satu nggak ada Pak, Ibu. Satu nggak ada Pak, Bapak. Terus ada berapa karyawan yang masuk gini? Ya. Anak-anak mahasiswa yang baru semester 1, semester 2. Oh. Saya kerja di sini, Pak boleh sambil belajar, sambil ngerjain PR, silakan. Selagi nggak ada, nggak mengganggu. Iya. silakan. Kamu pinter-pinter cari waktu, kamu pinter-pinter. Nah, Iya. jadi kita bantu juga anak-anak yang mau kerja. Jadi anak-anak muda tuh sambil kalau di Jogja dulu atau di luar di daerah Jawa tuh banyak anak-anak yang kuliah tuh kerja, Iya benar. ya kan? Iya. Nah, jadi saya ngajak anak, jadi kamu kerja deh. Iya. Kuliah di mana? Semester 4 di Iya, Tarbiyah. iya. Sama dari mana? Fakultas Hukum Om, Pak. Iya. Kerja kau di sini. Itu. Alhamdulillah loh, perkataan kita itu ya Terkabul ya. terkabul. Secara tidak langsung. Karena kata-kata itu, ucapan itu sebagian dari doa juga. Benar. Nah, ini kita langsung ke berikutnya, Om. Ada nggak sih filosofi dari nama skala kopi itu? Oke. Kita mau tahu nih. Iya. Jadi kan kita orang kontraktor nih awalnya. Iya. Skala itu kalau di dalam kontraktor itu perbandingan. Perbandingan, 1 betul. banding 100. Iya. Skala ya kalau Iya. kita gambar 1 banding 50. Tapi Jadi, maaf Om sendiri tuh yang iya benar. buat ide nih. Bener, jadi skala. Oh skala ini kan perbandingan. Kita buka skala deh minuman. Kalau mau banding-bandingin silakan deh di skala kopi.
Tapi dengan harga yang terjangkau, Iya, iya. rasa-rasa premium, Iya. tempatnya nyaman, Iya. silakan welcome. Itu kan. Keren tapi. Iya. Tapi kami setelah kita lihat di Instagram, skala kopi banyak. Banyak, iya benar. Termasuk salah satu skala kopi yang di skala kopi itu yang di Udayana Bali. Bali, Saya lihat ya. Instagramnya, Ada ya. kok skala kopi kok banyak. Karena aku juga buka Instagram mau apa kan kami Ah. dari tim kreatif mau ngetik Heeh. apa skala kopi banyak emang. Iya kan? Jadi Terpaksa aku lihat, buka lagi lah dilihat. kita kasih hitung ada nanti sih Heeh. buat skala kopi Tamora. Oh, dibuat jadi, skala kopi Tamora jadi skala- biar beda ya. Skala kopi Tamora. Itu dia, mak banyak banget, keren banget nih like musiknya. Loh, aku nih nggak niru loh kan gitu. Iya, iya, iya. Terus Om, usaha skala kopi ini didirikan oleh Om sendiri atau ada kawan-kawan kolektifan gitu kira-kira? Kalau untuk sementara waktu ini ya, Iya, kita berdiri sendiri. Mas. sendiri ya. Berdiri sendiri dengan itu tadi perhitungan Om tadi itu punya market, Ya, betul. mampu nggak nih untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini. Itu perhitungan. Jadi saya berpikir, oke deh, anak saya udah dua-dua udah kerja. Aku nggak subsidi lagi nih. Oh iya. Betul kan? Benar, benar. Jadi kalau umpamanya ini aku tekor, umpamanya nggak Ya. bisa gaji, aku ngambil gaji deh dari bulananku, nggak Iya. apa-apa. Iya. Jadi ada prinsip juga gini mah, orang filosofi Cina dalam berdagang, Ya, tidak ada uang masuk kalau tidak ada uang keluar. pas. Itu yang mau kita jelasin. Ya, pas. Jadi kita harus uang keluar dulu. Ada pengorbanan di situ Harus ya. ada pengorbanan baru kita tarik. Dari hasil pengorbanan itu dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 kita carilah kelemahan kita. Ya, ya, Apa sih yang kelemahan kita? Apa yang kekalahan kita? Coba kita perbaiki. Sehingga kelemahan-kelemahan kita Bisa cari ditutupin. jadi kelebihan kita iya, juga ke kelebihan, depan ya. kelebihan dan kita tutupin bisa. Nah, sekarang alhamdulillah juga bulan ketiga kita udah bisa bagi-bagi beras nih sekitar Ke sini. sekitar sini bagi yang membutuhkan ya. Merokok bisa nggak, Mah? Merokok gitu. Aman Om. Ya kan? Lebih enak merokok ya. jadi Jadi gitu. agak keluar inspirasi jadi Om. bulan ketiga ini aku bagi-bagi beras. Tapi prioritas ke karyawanku kan. Benar. Tapi sebagian untuk orang-orang tua yang Ya. sudah ditinggal suaminya, anak yatim piatu, kita coba bantu. Tapi itu selalu Om lakukan nih sampai hingga sekarang. Kalau dulu saya sering melakukan, Mas. Saya bukan kita karena ada takap-takap Tamora ini aku keluarkan aku uang, bukan sok Ya, enggak. Ya. Memang sedekah itu membantu kita, Mas. Pas. Jadi, Om, ini sakit nih. Lebih bagus daripada ke dokter, kasih aja sedekah sama orang. Oh. Bener loh, Mas. Tapi bukti, Mas, gitu loh. Terbukti. Kita ya? bukan ini ya, bukan kita mau sok kali itu. Iya, iya, iya. Tapi gitulah, Mas. Tapi benar Om, benar. Daripada kita, ini maaf nih. Glen Eagles, Ya, ya. Siloam, puluhan juta, Mas. Iya. Gua bahagia aja beras. Iya, benar. Apa doanya Banyak dia? pun uang kita kalau ke Glen Eagles pula ya kan. Bener, Habis juga ya kan. bener mah. Jadi kita ya udah, gila. Kalau semua takdir meninggal, itu semua ada di takdir Allah. Kan? Ya, Bener kan? bener. Lu mau sehat bagaimanapun juga, Ya, lu keluar rumah, Ya. dihantam habis. Habis. Lu sakit apapun, kalau Allah belum mengizinkan Ya. kita meninggal, tetap. tetap juga. Ah, jadi semua ada kembali sama dia aja deh. Ya kan? Ah, kembali aja sama dia. Kita bisa berbagi rasa, berbagi kasih, berbagi itu tadi. Nah, kita lanjut nih Om. Seru nih Om. Bakar dulu rokoknya Om biar agak santai kita ya kan. Kira-kira Om membangun usaha seperti ini mohon maaf nih kalau memang boleh Om terbuka di sini ya. Modal awalnya itu kira-kira di kisaran berapa sih Om? Kalau Om buka. Jadi total nih ya, tapi kita berskala lah. Artinya kita kan ya itu tadi kita kan seorang pekerja. Iya, Nggak iya. mungkin kita. Benar. Artinya step by step lah ya. Jadi Om pertama tuh beli tanah dulu. Ya. Pagar ini setahun lebih, hampir 13 bulan. Ya, ya, ya. Mulai bangun lah, inilah, itulah, sampai mulai pagar pembelian tanah 13 bulan. Ya. Itu kalau sampai sekarang tuh di total hampir 2,1. 2,1 M. Itu udah keseluruhan sama ini isi dalam. Benar. 2,1. 2,1 ya. Tapi Tapi Om, apa ya, keren ya. Artinya dengan biaya segitu, itu kan luar biasa tuh. oh benar. Dengan membuka ini. Tapi dengan semua ya, keseluruhan ya. Benar. Benar. Tapi kalau untuk ngisi dalamnya Om, Hah? ngisi dalam ini, Di situlah mah.
Jadi kita gini, kalau kita suka bantu orang nih, Iya. kita otomatis dibantu sama orang, biarpun beda agama. Ya, benar. Pembukaan, grand opening, saya panggil nih adik bos, Iya. panggil bos, Kesu, Iya. Oke, Bran. Ya duduk, kasih makan. Waktu itu kita pesen ayam penyet Iya, Surabaya, iya, iya. kan udah langganan. Iya. Ibu yang udah langganan. Pesen, mau kemana Bu? Nah, Mau ada grand opening. Kami datang ya Bu, orang Iya. ini ayam penyet Surabaya. Oke datang. Iya. Jadi lihat itu kursiku nggak ada. dilihat kursi nggak ada. Orang nih, Bran. Orang mau nongkrong, orang mau duduk, kalau nggak ada kursi gimana? Benar. Oke, Bran. Besok kok di sini? Iya. Pergi dia Sabtu, hujan-hujan tuh bawa mobil macam Alphard itu. Ya. Kan bisa bangkunya disusun ke bangku mobil, taruh ke depan, Ya. belakang jadi box. Oh, gitu. Dia beli kursi ini ke Exwa. Langsung tuh ke sana. Dibawa kemari. Dibawa kemari sama istrinya. Om nggak tahu tuh. Nggak tahu pertama apa. Dia bilang, ngapain Pak Wi? Ya, ngantar kursi murah. Iya. Nggak cocok Bran kayak gitu. Iya. Kita berkawan, kita di perusahaan itu antara adik bos dengan kamu. Kamu juga orang lama kita. Dan saya suka bantu proyek. Jadi adiknya Pak Hasim itu Ya. ada kerjaan juga kadang-kadang di Pemda, Oh, pengaspalan. pengaspalan ya. Bran, bantu nih Bran, hitung Bran. Bantu ini gimana Bran? Oh gini. Itu. Dan kita nggak pernah minta pamrih. Jalan sendiri aja macam air. Keren Om. Tapi ternyata memang Tapi yang kita bangun, tapi Om setuju lah ya. Artinya networking itu di zaman era sekarang ini penting ya. Jaringan, relasi. benar. Ya. Penting banget ya. Benar. Kalau tidak ada sepintar apapun, kalau kamu tidak masuk ke perusahaan, orang nggak akan kenal kamu. Gitu loh. Ya. Setelah kamu masuk perusahaan ini akan berkembang kan kemana-mana. Ya. Siapa leadernya? Ya. Siapa ininya? Oh ini. Oh gila itu bagus sekali tuh desainnya. Iya. Langsung kita diundang. Gitu loh. Ya tapi kita kerja di kontraktor ini payah juga mah. Kadang-kadang ownernya itu ada yang pelit, Ya. ada yang ini. Oh iya benar. Itu sangat sulit sekali mah. Kadang-kadang. Jadi Usianya ya. sementara kita pihak kontraktor tuh nggak ada kerja yang nggak mau untung. Kontraktor ya Oh, juga. pastilah. Pasti kan? Untung semua. Harus ada untung biar Laba dia tuh. 10%, 5% sikat. Betul. Gitu. Jadi kita kadang dapat owner yang agak pelit ya agak mampus juga. Gitu. Terus Om, kira-kira lah ya, untuk target pasarnya sendiri nih, lebih apa ya? Lebih kemana nih konsumennya yang seperti apa dan konsepnya seperti apa gitu? Lebih ke mana nih konsumennya untuk Pasarnya? skala kopi sendiri gitu? Kalau Om sih nganggap Ya, ini rumah singgah untuk santai. ya. Yang dari golongan siapapun welcome. Berarti di mix lah ya, semua boleh. masuk kalangan, mau siapapun masuk. Mau anak silakan. muda, mau musik, mau apa, Boleh. seni, semua Dan budaya. Om ya. punya, dulu kan kita suka hobi musik. Ya. Saya pingin sih jadi rumah musik juga untuk anak-anak Tamora. Oh, ke depannya. Ke depannya, panggil lu. Keren Om, keren. Macam kita ngobrol sama pihak akustik Juan. Karena memang Om harus setuju juga yang kami sampaikan juga pastinya ya. Ketika Om juga bercerita tadi tentang cakap-cakap lagi tadi cakap Tamora tadi malam hari ini, Om bercerita pengalaman-pengalaman tuh. Om pernah bekerja di sini, di Bima, di mana gitu. Tapi akhirnya Om itu mungkin berpikir di suatu saat ataupun suatu malam, ya kan, dengan kesendirian Om mungkin berpikir aku harus kembali ke kampung halamanku nih ya, untuk aku udah punya nih. Tapi kenapa aku nggak bisa menjadi manfaat buat orang lain gitu, anak-anak muda gitu, ngasih motivasi ya kan. Iya. Tapi kalau menurut Om gimana tuh? Ada nggak pemikiran seperti itu pada waktu Ada itu? pasti. Jadi kita dari kecil, remaja, dewasa, menikah, punya anak. Ya. Terus kita kan ada, nanti kan di hari tua ada. Ya. Jadi kita mengimage di hari tua itu bagaimana. Terus, oh ini hari tuaku tuh mau yang enak. Ya. Hidup yang enak. Ya. Kalau kita mau punya sifat membagi, Ya benar. tangan selalu di atas, kita harus punya kan. Betul. Kalaupun enggak, kita apa yang mau kita bagi? Ya. Oke nih, aku buka usaha di kampung saya. Secara tidak langsung itu anak muda tuh tanya, ini punya siapa? Ya. Oh ini punya si A. Ya. Oke, Ya. orang mana? Oh orang Lima Manis.
Ya. Oh dulu kerjanya apa begini. Jadi kita bisa ngajari orang itu juga. Kalau bagi anak muda milenial sekarang itu Ya, yang ya. mau maju ya Iya, kehidupannya iya, ke iya, depan, iya, iya. ya harus gitu. Oh, bapak itu dari mana ini? Tapi harus nggak ada gengsi Om ya. Oh, Nggak ada malu-malu ya. Nggak ada. Saya tuh lebih seneng anak-anak SMA tuh jualan kue di pinggir jalan, gue beliin. Karena kita bangga lu anak sekolah zaman Udah mikir kamu kayak itu gitu ya. mikir ekonomi, bantu keluarga untuk biaya kami. Keren loh. Ya. Bukan malu, nggak boleh malu. Nggak boleh malu ya. Karena apapun ceritanya, dasarnya pekerjaan itu harus dari dagang. Semua dihitung dari dagang. Pasti. Mau dagang jagung rebus, Iya, iya. mau iya. dagang kue pagi-pagi itu, Iya. bang itu kan banyak kan? Iya. Itu semua dasarnya dari dagang. Jadi kita harapkan untuk anak-anak muda Lima Manis, terutama Lima Manis dan semua Tanjung Morawa Iya. itu ya mulai sekarang lah kompetitor. Iya, Artinya iya. kompetitor itu yang baik, Yang sehat lah. yang sehat, yang baik, Lebih membangun mau daerah lah ya. membangun. Nah, kalau lu mau cari duit, jangan juga hanya di kampung, lu terbang kemana. Iya, iya, iya. Setelah kamu punya duit, mari kita bangun. Iya. Menurut Om nih, menurut Om, bagaimana strategi awal nih yang paling tepat untuk membangun suatu usaha? Ini Om Ning bisa ngasih motivasi nih buat anak-anak muda milenial yang tadinya kepengen buka usaha tapi terbelenggu karena mungkin modal, karena ini. Yang paling penting dasarnya tuh apa Om? Kalau menurut Om ya, kejujuran sama kerja keras. Kejujuran Sama kerja keras. 2 poin tuh ya. 2 poin. Kejujuran, yang utama adalah kejujuran. Ya. Kalau kerja keras kita bisa motivasi, Ya, ya. kita bisa lihat dari orang, bagaimana orang itu bisa. Itu. Ya. Yang utama itu adalah kejujuran. Kejujuran ya. Anak-anak muda yang jujur. Jadi gini, ada yang pengusaha itu yang sifatnya pengen keuntungan. Ya, benar. Tapi kalau di skala kopi, Ya. kita bukan cakap sombong. Ya. Saya nggak mau kayak gitu. Lebih ke kekeluargaan ya. Kekeluargaan, Terbuka. ini gaji kamu 1 bulan, Ya. ini lembur kamu, Ya. penghasilan perusahaan kafe ini bulan ini agak maju, ini intensifnya. Ya. Itu saja. Jadi Om mikirkan sampai ke karyawan itu intensif juga ya. iya, karena kita tanpa ada karyawan, nol, nggak bisa kita kerja sendiri. Nggak bisa kan? Karyawan inilah yang membuat dukungan besar. Dan Ya. karyawan itu adalah aset usaha. Benar. Itu adalah aset usaha. Ya, Iyalah. memang karakter karyawan macam-macam. Macam-macam. Tapi bagaimana kita cara ngobrolnya? Iyalah, tinggal komunikasi kan. Pasti kan ada komunikasi. briefing. Ada orang yang mesti harus dimarah dulu baru jalan. Iya. Ada yang mesti harus dilus. Kenapa? Sakit Om. Oh ya udah, istirahat dulu. Ada. Jadi saya di skala kopi ini menerapkan Ya, itu tadi, berbagilah kita. berbagi yang Biarpun paling kecil. penting. Walaupun kecil, sekecil apapun ya. Kecil apapun. Yang namanya usaha ini nggak cakep sombong, pasti mau untung. Bener Iya. kan? Tapi kita nggak mau. Tapi kembali lagi, ketika kita memberikan sesuatu, kadang-kadang Om percaya nggak bahwasanya aku nih bantu Om. Belum tentu juga Om yang bantu. Orang lain itu lagi. hukum alam. Ya begitu ya. Aku bantu Dharma nih. Iya. Belum tentu Dharma balik sama aku. Iya. Take and give yang belum Iya. ada. Tapi Tapi itu- orang dari luar. Tapi itu memang begitu ya. Jadi saya gini, Heeh. prinsip dalam hidup saya bisa makan, orangnya juga bisa makan. Ya. Gitu kan? Oke? Rezeki itu nggak jatuh sama Om Amran, Iya. jatuh ke anak Om Amran. Benar. Kalaupun nggak jatuh ke anak Om Amran, jatuh ke cucu saya. Cucu. Itu Benar. mah. Tapi Om selalu pegang prinsip itu ya. Iya, Dan percaya dengan prinsip percaya itu ya. sekali. Percaya sekali. Dan dulu Om memang ada satu di dalam ajaran agama Islam, Ya. surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Om itu asal keluar dari mobil, baca Al-Ikhlas 3 kali atau 7 kali. Oh, Itu aja. sampai dengan sekarang tuh. Sampai sekarang. Tapi kadang-kadang namanya manusia lupa juga kan. Itu tidak ada cerita, kita akan dibimbing. Benar. Yakin lah, lu coba lah. Iya. Jadi anak muda itu berusaha, ya, Ya. kalau agamanya Islam ya, Ya. coba ke Islam, Ya, agamanya ke Katolik ya ke Katolik, ke Ya. Kristen ke Kristen. Gitu. Pokoknya dia yakin. Artinya kita melakukan sesuatu jangan lupa juga dengan apa yang diajarkan oleh agama ya. Benar. Agama itu selalu benar. Tapi Om lebih Om lebih setuju nggak kalau lebih penting yang utama itu adab daripada ilmu? Bisa nggak Om jelaskan nih, cakapkan? Kalau saya, Ya, prinsipnya, ya. saya adab dulu lah. Nah, itu. Istilahnya kalau sama sekarang budi pekerti. Iya betul. Jadi budi pekerti itu dididik yang bagus,
bagus Iya. kalau kita cari ilmu. Ilmu itu di mana aja Benar. dapat. Terus kemudian kan sekarang ada Google nih. Iya. Ada ini Bisa tinggal searching ya. Google ini karakter, baca Al-Qur'an juga begitu. Semua Berarti bisa. kembali, kalaupun orang berilmu tinggi, belum tentu beradab. Bener. Ya. Bener. Nah itu poinnya di Cakap-Cakap Tamora. Kami undang Om, kami juga mau Om sebagai inspirasi nih buat anak-anak Tanjung Rawa. Dan sifatnya bisa mengedukasi kan pastinya kan. Nah, Bener. itu tujuan kita di Cakap-Cakap Tamora, bener. agar kawan-kawan di Cakap-Cakap Tamora, kawan-kawan Cakap Tamora yang ada di Tanjung Rawa maupun Kabupaten Deli Serdang ini bisa mengambil nilai-nilai yang positif dari seorang Om Amran gitu di malam hari ini gitu. Tapi ini suatu kebanggaan sih buat saya. Ya Om. Sebetulnya Om nih dari tadi malam tuh berpikir juga dari semalam tuh, kok mesti Om gitu. Ya. Om tuh belum apa-apa loh. Apa? Ya kan Om tuh malu juga nanti. Woi temen nih lihat nih ini. Karena kami- Tapi ya karena artinya kita sifatnya Ya. mau membangun, Ya. it's no problem. Karena kami Om berpikirnya dasarnya kami buat Cakap-Cakap Tamora bukan harus orang yang terkenal. Tapi orang terkenal juga belum tentu juga bermanfaat. Benar. Nah, tapi kita Banyak. lihat dari sosok Om Amran, karena kita di balik layar Cakap-Cakap Tamora udah diskusi kemarin gitu kan, cerita gitu. Banyak hal-hal yang kami ambil dari Om Amran, positifnya gitu. Pengalaman-pengalaman yang suka dan duka Om perjalanannya di hidup itu kayaknya keren gitu. Keren gitu. Jadi makanya kita angkat gitu. Ya. Terus Om, kita ke apa lah ya? Keunikan apa nih yang skala kopi suguhkan lah ya? Kira-kira apa itu keunikan di skala kopi ini menurut Om lah? Jadi Sebagai owner skala jadi kopi. gini. Ya. Jadi kan saya dulu bisnis ini juga nggak ngerti sama sekali. Ya. Saya kebantu sama si Anggi orang paling baik. Saya anggap ya. Oh ya. Saya anggap Anggi Wangi ini ya. Anggi itu orang paling baik. Udah loh Om, santai. Aku di belakang Om. Oh gitu. Nanti tak kasih tahu. Jadi kalau aku lihat dari perjalanan kita nih, Ya. kopi kita itu tadi memang apa ya namanya ya? Dia buat itu memang enak banget. Beda ya dengan yang lain-lain. Terus kemudian di sini Sanger yang paling kenal. Baristanya lokal Om. Baristanya lokal, anak Lokal ya? Bangun Rejo. Oh. Aku nggak mau. Awalnya juga gitu. Oh, Kita kan masih buka nih tadi di Facebook. Barista dengan gaji 6 Ya. juta. Ya. Wah, hitung-hitung sama ini 16 juta gua 1 bulan keluar. Ya. Ini udah nggak mungkin nih. Udah masuk jurang. Gua cari Anggi gimana. Ya. Ngobrol kita sama teman-teman Ya. ini, sama adik-adik ini. Oke, kita ambil orang sini aja. Ya kan? Nah, itu tadi. Semua pekerja butuh upah. Butuh gaji. Ya. Kamu peganglah KP Om ini Ya, baik-baik. ya. Kita hitung aja baik-baik. Kita bukan, ya itu tadi, semua pengusaha belum tentu nggak mau untung. Pastilah. Tapi untungnya itu artinya ada target. Iya benar. Yang penting anak-anak ini seneng, kita juga seneng. Iya. Bener kan, Mas? Benar. Jadi kok tangan kita cuma dua, ngurusi sana, ngurusi sini, ngurusi pening, Mas. Ya. Terus Om, ada nggak kiat-kiat khusus nih dari Om Amran ya untuk anak muda sekarang lah yang ingin membangun bisnis lah, walaupun memang bisnisnya itu mau kafe ataupun usaha lain gitu. Kira-kira gimana menurut Om Amran? Ya itu tadi. Kan sekarang tuh zamannya apa namanya franchise ya? Franchise. Franchise. Mungkin dia punya ini nih. Dia punya dagangan nih, produknya apa? Ya. Anggap es dawet, Ya, namanya ya, salah satu contoh. Dia buat konsep aja, es Buat konsep dawet. Terus carilah pemodal. Pemodal ya. Kalau anak muda itu memang betul-betul mau kerja kerjaan jujur, mungkin orang juga mau. ngasih Iya tahu. benar. Bener kan? Benar. Kita juga pingin besar. Iya. Arti katanya gini loh, Ma. Prioritas 5 Maling bisa terangkat. Ya. Tanjung Merauke juga terangkat. Ya. Gila deh pemuda-pemudanya. Itu harapan pengusaha. terbesar Om. Oh iya banget. Saya tuh ngajari ke anak saya. Kalau kamu jadi orang hebat di luar negeri, kamu jadi hebat orang kamu di Jawa. Ya. Tolong kamu bantu anak-anak Tanjung Merauke. Keren. Anak-anak Tanjung Merauke itu kehidupannya belum tentu semua senang. Ya. Kalau orang yang senang nggak mungkin, pasti dia tinggal di apartemen kan? Iya benar. Coba kamu tolong, kau kasih kamar, kau kasih makan. Itu aja harapan Bapak. Tapi sampai segitunya Om ya. Iya. Buat apa sama anak ya? Jadi anak-anak saya tuh yang nurun tuh yang cewek yang di Malaysia.
Yang nurun. Yang menurut saya karakter kita Karakter, bantu ya. orang itu anak saya si Uki Andaresna di Malaysia. Dia juga punya album di Spotify. Oh ya. Udah punya album. Ini nih. Ini dulu diperwacarakan grup band ceweknya. Sekarang dia punya album Spotify. Itu karya sendiri tuh. Karya sendiri, tapi dia merupakan instrumen. Tapi next bisa juga Om. Hah? Konfirmasi. Next bisa kita undang Boleh, Cakap boleh. Tamora Makanya ya. Ustaz kenal Dharma dari tim Cakap Tamora yang keren. Iya. Aku undang anakku. Oke. Nanti kalau pulang, Makasih Om. iya kan? Iya. Jadi kita gini Om. jadi kita biar anak-anak Tamora itu bisa membangun Tamora. Iya. Dengan apa? Dengan hasil karya. Iya benar. Benar kan? Benar. Dengan hasil karya, dengan sifatnya membangun yang tinggi. Itu harapan kita. Benar. Jadi Terus kamu- Om, bagaimana nih upaya Om Amran nih agar usaha skala kopi ini semakin berkembang dan bertahan dari sebuah kompetitor lah, dari persaingan. Ya itu tadi, berangkat dari awal itu tadi. Ya. Kita di sini dagang dan kita anggap rumah ini adalah rumah singgah. Rumah singgah ya. Rumah singgah orang mau. Jadi kita profit itu nggak terlalu tinggi. Yang Tetap penting kita profit, bisa ya. jalan. Jadi ada prinsip dagang Cina. Ah, Tipis pun kalau sering. benar. Pada tebel kalau sekali tak ada guna. Ya. Itu. Jadi kita selalu, karena kita kerja di tempat orang China, Ya. jadi kita bisa berpikir cara dagang. Karena orang Cina itu memang nggak harus kita akui. Harus kita akui cara dagangnya bagaimana. Makanya kita juga anak-anak muda ini belajar aja nggak apa-apa. Bagaimana cara greget orang itu Ya, kerja benar. keras. Benar kan? Benar Om. Apa sih Om suka duka lah dalam membangun bisnis kafe ini? Suka dukanya ya itu tadi. Kadang-kadang kalau dia di segi material, dari toko material Om itu, Ya. itu dia sepi. Aduh kok sepi ya. Oh. Kan gitu kan. Itu dukanya tuh ya. Terus bulan depan aku bisa kasih beras nggak semua orang ya? Iya. Itu. Iya. Tapi alhamdulillah begitu ngucap gitu, Makin apa ya? tambah, yang beli tambah. Di kafe gini juga gini, saya nggak targetin. 1 bulan ini harus untung berapa, saya nggak targetin. Ya. Kalian senang bekerja, sama dengan kita, sama santai, kita bisa buat berbagi aja. Ya. Itu aja. Kita bisa berbagi. Ya. Ada nggak planning Om ke depan nih? Kalaupun nggak skala kopi atau kafe lagi, ada nggak impian ke depan buka usaha yang berbeda lagi nih? Tidak kuliner misalnya ataupun apa gitu? Saya ada mah. Ada ya? Manusia tuh gini ya, punya karakter tuh serba kekurangan terus. Ya. Tapi nggak apa merasa nggak puas ya? Kepuasan tadi itu Iya. sebenarnya lebihnya. Kalau saya sih dulu kadang-kadang gini ya, waktu sudah buka toko material, buka kafe, Ya. aku pingin sih bangun rumah jompo. Oh, rumah jompo. Gitu loh. Saya itu pingin bangun rumah jompo, artinya bisa berbuat baik sama orang-orang tua. Suatu tindakan yang mulia tuh. Tapi saya sampai sekarang tuh juga belum Ya. tahu caranya. Kalau memang ada orang-orang Tamora yang sifatnya dermawan, Ya. boleh kita kontak, kita buat benar. konsep, Iya. kita berbagi, Keren tuh. ya kan? Keren, luar biasa, top lah Tapi pokoknya. ya itu tadi lah, manusia tuh kadang-kadang banyak kekurangan ya, ya kan? Kita punya cerita gini bla 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 bla, tiba-tiba nih kesana sini, gitu. Tapi kita pingin lah, artinya dunia kan kita udah dapat, Iya benar. Benar kan? Tinggal akhiratnya. tinggal akhirat. Artinya harus apa ya? Harus berbenah lah, berbenah ya untuk iya. akhirat. Jadi jangan salah juga, orang yang suka bangun masjid Ya. itu jangan takut, Jangan takut. uangnya habis. Iya. Bahkan bertambah. Bertambah tanpa disadari. Ya. Om salah satunya. Om bangun masjid Budi Luhur. Oh. Itu dari dari situ Om ya. Faisal. Sekda sedang berdagang. Iya. Alhamdulillah. Tanpa disadari itu rezeki itu ngalir. Iya. Keren Om. Iya. Terus nih kita lanjut nih karena durasi juga. Apa harapan Om Amran buat anak-anak muda milenial Tanjung Rawa lah khususnya? Apa tuh harapan atau dan pesan dan harapan? Pesannya itu ya Pesannya itu tadi. apa? Jangan, artinya gini ya. Pesan itu relatif ya. Ya. Artinya bisa diterima atau tidak. Iya. Iya. Ya kan? Ya. Kalau yang untuk baik itu jangan takut, lu punya cita-cita. Iya. Oke? Oke. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Iya. Kalau kamu tidak punya modal, kamu buatlah konsep yang baik.
Ya kan? Punya modal, Punya konsep. Jadi di sekitar kami itu ada orang-orang yang mau, yang suka dermawan, yang Iya, bantu iya, kami. iya. Tapi yang penting itu satu, Ya, budi pekerti kita baik, Ya. kejujuran itu baik, pasti maju. maju ya. Anak Tamora pasti paling terdepan. Benar kan? Ma? Benar, benar. Seperti iklan Yamaha, Iya, maju paling depan. Yamaha paling terdepan. Paling maju ya kan. Nah, Itulah. ini yang kedua Om. Ah. Apa harapan Om Amran nih buat Kecamatan Tanjung Rawa? Buat Tanjung Rawa. Tadi anak-anak muda milenialnya nih. Sekarang Kecamatan Tanjung Rawa. Apa harapan Om ke depan? Ke depannya ya, untuk bidang di pemerintahan atau di mana? Ya, artinya untuk Tanjung Rawa lah. Mau apa aja gitu. Artinya kayak mana Tanjung Rawa ini lebih up lah ke depan gitu. Ya. Lebih keren lah ke depan gitu. Jadi gini, Tanjung Rawa itu kan dari dulu memang sudah ada. Ya, benar. Kita pinginnya itu dari tata ruang bangunannya. Tata ruang bangunan. Dari ruang tata ruang bangunan itu dikonsep lah dengan bagus. Ya. Artinya ya jalan sekarang tuh banyak yang sempit, Berlubang. jalan itu banyak yang macet. Aja. Coba lah. Itulah diperbaiki ya. Jadi infrastruktur itu perlu juga. Ya, keren Om. Ya kan, infrastruktur itu karena apa bisa maju. Ya. Terus orang yang dari dari Lima Bungkung Ya, masuk, ya. dari Sungai Merah sana masuk. Kalau kota pusatnya kita benahi, kita kasih bagus, Ya. pasti ya akan menjadi maju. Keren. Kayak Tanjung Rawa. Saya sempat pernah Ya. dulu waktu zamannya kartu kredit mah. Halo Pak Amran ya? Iya. Apa benar tinggal di kandang lembu? Oh. Kok kandang lembu Pak? Heeh. Nah itu Bang. Jadi saya bangga juga pun kandang lembu. Iya, Kandang iya, lembu itu sampai Jakarta. Makanya Facebooknya tuh Instagramnya Amran kalem. kalem ya kan. Benar. Jadi Nah, kita iya. belajar juga dari orang-orang Tanjung Rawa itu yang sukses di Jakarta. Lihat. Iya, banyak ya. Teman-teman kita SMP dulu banyak juga yang di Bogor. Benar, di sana. benar. Kita ajak ngobrol, Ya. itu hebat. Kita ngajak, Bran, bantu ngeling deh. Ya, Oke, ya. kita bantu ngeling kemari. Gitu loh. Jadi kita banyak kok anak-anak Tamora yang di luar dari kita ini, Ya. yang maju di luar. Nih yang terakhir nih Om. Ah. Karena durasi juga menuju 1 jam Om. Apa pesan, harapan, kritik, masukan buat cakap-cakap Tamora nih? Buat cakap-cakap Tamora, podcast kita. Jadi kita gini ya, Ya Om. Om itu gimana ya, merasa bangga, Ya. merasa terharu. Ya. Anak muda seperti macam kalian itu Ya. peduli kali dengan Tanjung Rawa. Tanjung Rawa. Jadi saya berpikir siapa lagi nih kalau bukan anak-anak cakap-cakap Tamora ini bisa buat majukan Tamora. Amin Om, amin. Benar kan? Iya. Istilahnya. Pastinya gitu loh. bersama lah. Bersama jadi seluruh dari segi stakeholder. mana aja kalian rekrut, kalian ajak ngobrol, yang baik kita ambil, Ya. yang buruk kita ya hapus. Iya. Delete. Yang gitu lah. Jadi kita buat kalian tuh keren banget habis, Ya. artinya bisa on time juga. Iya. Biasanya orang Indonesia kan Tapi itu Om, dasarnya yang paling penting karena kita juga punya pengalaman-pengalaman. Artinya Indonesia selalu nggak on time. Tapi cakap-cakap Tamora harus on time. itulah yang saya terharunya tadi. Janjinya habis sisa. Ternyata itulah. Jadi disiplin dan maju itu dari waktu. Karena kita mikir nih durasi itu kan bisa aja kita sampai kemari mungkin ada lagi untuk setel alat, Benar, kita benar. ngobrol kan waktunya ada entah 20 menit masih bisa lagi kita diskusi. Benar. Tapi terima kasih Om Amran. Oke, siap. Udah mau nih kita undang di Oke. Cakap-Cakap Tamora dan mau mengundang kami langsung nih di Skala Coffee gitu. Terima kasih Suatu juga. penghargaan bagi kami karena Om mau nih berkoordinasi dengan Cakap-Cakap Tamora. Siap, Semoga Om sehat selalu, Oke. sukses selalu. Amin. ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, Thank you. Om. Ya, thank you ya. Cakap-cakap Tamora keren banget habis. Iya. Nah, terima kasih nih buat kawan-kawan Cakap Tamora sudah pantengin terus setia di depan kamera Facebook Cakap-Cakap Tamora, Instagramnya Cakap_Tamora. Setelah akhir cakap-cakap kita nanti ini masuk ke channel YouTube Cakap Tamora. Nah, kami mau menginformasikan kepada kawan-kawan Cakap Tamora nih, seluruh masyarakat Tanjung Brawa, bahwasanya kita nanti di tanggal 10 Februari hari Jumat kita akan melaksanakan kegiatan Tamora Network, Om. Tamora Network itu ada talk show Cakap-Cakap Tamora. Jadi di situ kita ada kegiatan
talk show nih dengan narasumber, ada Bung Afena Matondang dari antropologis, ada Mbak Atika, Putri Atika dari sosiologis, ada Mas Heru Setiadi dari BL Space Copy yang bekerja sama dengan Cakap-Cakap Tamora. Terus ada bintang tamu untuk musik itu ada band dari Vikustik Band, Waci Band, Biblo Project, Vi Daulay. Terus nanti ada monolog ya atau tari-tarian dari persembahan Cakap-Cakap Tamora. Mungkin kawan-kawan bisa catat nih untuk tanggalnya, jamnya mulai dari jam 5 sampai dengan malam. Tapi untuk talk show nanti setelah Isya. Jadi terima kasih, kami beribuan terima kasih, selalu pantengin terus Cakap-Cakap Tamora. Semoga cakap-cakap kami dengan Om Amran malam hari ini bisa mengedukasi dan menginspirasi seluruh masyarakat Tanjung Merawa. Oke, terima kasih kami ucapkan. Saya undur diri, Dharma Hutasud, Om Amran. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.